Selamat siang Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Minggu 18 Januari 2026 bersama saya Fiorina Jeretno, dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terkini juga teraktual datangnya dari kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti di siang hari ini, informasi mengenai Panglima Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Bangun Narwoko, membeberkan dua skenario evakuasi korban jatuhnya pesawat ATR 400 milik Indonesia Air Transport yang jatuh di Pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan tentu untuk melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Makmur dari Kabupaten Maros untuk melaporkan lebih lengkapnya. Selamat siang, rekan Makmur. Ya, selamat siang, Lorena. Disampaikan lebih lengkap mengenai bagaimana skenario evakuasi korban yang disampaikan langsung dari Pangdam 14 Hasanuddin. Silakan. Ya, jadi Pangdam 14 Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Bangun Naroko dalam konferensi pers yang diadakan di Bandara Sultan Hasanuddin Maros menyatakan bahwa ada dua skenario yang akan digunakan jika dalam hal evakuasi korban jatuhnya pesawat ATR milik Indonesia Air. Ini yaitu yang pertama adalah evakuasi langsung menggunakan helikopter, mana korban akan langsung dibawa menggunakan helikopter ke Makassar. Dan yang kedua adalah menggunakan atau melalui jalur darat, yaitu dibawa ke pos yang ada di desa Topopulu, Kabupaten Pangkep. Majen TNI Bangun Naroko mengungkapkan bahwa penggunaan dua skenario ini bergantung pada kondisi cuaca, di mana jika kondisi cuaca itu memungkinkan untuk menggunakan helikopter, maka akan evakuasi helikopter tersebut. Namun jika kondisi cuaca tidak memungkinkan, maka akan digunakan skenario kedua, yaitu dibawa ke posko terlebih dahulu lalu diberangkatkan ke Kota Makassar untuk dilakukan autopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Ya, itu karena. Baik, untuk lebih lengkap lagi mengenai posko yang dimaksud ketika ada dua skenario yang disampaikan tadi, dapat disampaikan untuk lokasi pos evakuasi yang telah disiapkan oleh tim gabungan ada di mana tepatnya? Ya, jadi posko untuk evakuasi tersebut ada di Desa Tompok Bulu di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, yang dimana posko itu memang disiapkan untuk evakuasi korban dan sudah ada tim gabungan yang berjaga di sana. Di hari ini rekan Makmur turut hadir juga memberikan keterangan, ada pihak dari mana saja, mungkin dapat disampaikan juga untuk detailnya. Ya, jadi dalam konferensi pers ini turut memberikan keterangan yaitu Kepala Polda Sulsel, yakni Irjen Pol Yuhandani, kemudian Kepala Basarnas Sulsel Muhammad Arif Anwar, kemudian hadir dari Komandan Lanut Sultan Hasan, Komandan Lanut, kemudian hadir pula dari perwakilan KNKT, perwakilan Indonesia Air Transport, dan juga dari Angkasa Pura, yakni hadir General Manager. Kepala Basarnas Sulsel Muhammad Arif menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada korban yang ditemukan. Adapun yang ditemukan saat ini baru tiga serpihan besar pesawat, yaitu pertama adalah ekor pesawat, kedua jendela, dan yang ketiga adalah badan pesawat. Dan tim masih terus melakukan penyisiran dan pencarian dengan berbagai metode yang digunakan. Ya, itu Fir. Ya, baik. Menyambung dari yang disampaikan rekan Makmur, metode pencarian seperti apa yang dilakukan atau juga digunakan oleh tim SAR gabungan hari ini? Ya, jadi tim SAR gabungan mengombinasikan pencarian lewat udara dan darat, di mana lewat udara tim menggunakan helikopter Karakal dan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara untuk mencari korban dan puing-puing pesawat yang jatuh. Dan kemudian untuk tim yang berada di darat itu terdiri dari 1.200 personil yang terpencar yang mencari korban dan puing-puing pesawat, di mana menurut Basarnas berbagai metode digunakan dan setiap institusi atau instansi yang
terlibat punya cara dan metode masing-masing. Dari Basarnas sendiri yaitu mereka bergerak berpencar ke 4 titik dan membagi tim menjadi 4 agar tidak ada satupun uh, yang terlewat, tidak ada satupun medan yang terlewat sehingga korban bisa segera ditemukan. Terakhir rekan Makmur tadi disampaikan bahwa sudah ada kemudian beberapa bagian dari pesawat ataupun juga serpihan yang ditemukan dari pesawat tersebut. Apakah juga kemudian sudah ada tanda-tanda keberadaan korban di sekitar serpihan ataupun juga puing-puing pesawat yang dimaksud? Ya, sampai saat ini belum ada informasi terkait pakaian ataupun hal-hal yang menandakan adanya korban yang disampaikan saat konferensi pers. Baru serpian-serpian pesawat yang ditemukan. Kepala Basarnas menyebut bahwa medan yang terjal dan kondisi cuaca yang ekstrim menjadi penyebab pencarian susahnya pencarian menemukan korban dan serpian-serpian pesawat. Tapi tim sudah mulai fokus karena sudah adanya titik lokasi pesawat yang ditemukan, jadi area semakin dipersempit dan semakin terfokus untuk Terakhir di lokasi Anda saat ini melaporkan rekan Makmur, ada tim siapa saja atau tim apa saja yang bersiaga untuk kemudian memantau juga informasi terbaru dari lokasi kejadian? ya. Di sini di Bandara Sultan Hasanuddin hadir semua pihak baik dari TNI, Polri maupun dari Basarnas dan juga tampak hadir dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana informasi yang diperoleh bahwa penumpang yang ikut dalam pesawat ini merupakan uh, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi hadir beberapa perwakilan dari KKP tadi untuk mengecek, untuk mengupdate informasi terbaru terkait pencarian korban, yaitu Informasi terupdate lainnya yang akan dilaporkan oleh rekan Makmur dan juga rekan reporter lainnya. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Terima kasih rekan Makmur. Berikutnya Tribuners kami akan tayangkan liputan dan juga pernyataan ataupun juga keterangan pers dari Kepala Basarnas Sulawesi Selatan Muhammad Arif Anwar dan juga pernyataan dari Pangdam 14 Hasanuddin Majen TNI Bangun Narwoko. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Atau musibah dalam konteksnya pesawat ATR dengan 400 yang diperkirakan jatuh di sekitar Gunung Hulu Sarau. Nah, kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa pada pukul 8:02 lokal time tadi pagi, tim SAR gabungan dalam hal ini heli Karakal milik TNI AU berhasil menemukan serpihan pesawat, di mana diyakini itu adalah badan pesawat, ekor pesawat, dan jendela pesawat. Nah, sampai saat ini tim SAR gabungan sudah menurunkan tim rescue melalui udara dan langsung melakukan pencarian korban. Yang kami utamakan saat ini adalah pencarian korban. Mudah-mudahan masih ada yang bisa kami evakuasi dalam keadaan selamat. Itu yang pertama. Terus metode pencarian korban dari tim SAR gabungan itu membagi 4 seru darat dan 2 seru udara. Seru udara itu menggunakan Boeing milik TNI AU dan heli Karakal, sedangkan seru darat, seru 1, 2, 3, dan 4 itu tim SAR gabungan sejumlah kurang lebih 1.200 orang yang ada di lokasi saat ini. Nanti dari pihak-pihak terkait akan menjelaskan seperti apa metode pencarian. Cuma kami dari Basarnas sebagai SMC itu membagi 4 seru dan membagi 4 titik pencarian melalui SAR atau penyapuan lewat darat, sehingga tidak ada korban yang terlewatkan dengan penyapuan SAR tersebut, sesuai dengan pengalaman kami di operasi-operasi pesawat di tempat yang lain.
Saya kira itu pembuka dari kami. Mungkin nanti dari Pak Pangdam, Kapolda dan Kodairah serta bapak-bapak yang lain bisa memberikan tanggapan terkait dengan pencarian pesawat ini. Demikian, terima kasih. Silakan Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan tim SAR yang kami banggakan dan teman-teman media yang sudah bersabar menunggu, terima kasih. Baik, akan kita update kegiatan hari ini dan alhamdulillah seperti yang kita sampaikan kemarin, habis rapat koordinasi terakhir dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan tim SAR gabungan ini, akhirnya kurang dari 24 jam nih, kita sudah bisa menemukan exact location jatuhnya pesawat. Yaitu dimulai dari kegiatan 05.30 kita sudah melaksanakan briefing, kemudian dilanjutkan dengan take off dari Caracal karena sudah mendapatkan informasi seperti yang disampaikan oleh Basarnas tadi bahwa ada indikator serpihan pesawat menuju ke tempat tersebut, sehingga pada pukul 07.17 itu ditemukan. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Basarnas, 08.02 itu diyakinkan oleh tim darat bahwa tim darat sudah menemukan serpihan besar. Kemudian pada 08.09 alhamdulillah di puncak Gunung Bursarawang ini ada tempat yang memungkinkan untuk pendaratan heli, sehingga kita bisa menurunkan tim SAR yang terdiri dari tim Pasgat dan dari Basarnas. Mereka membawa peralatan, di samping itu juga membawa alat komunikasi, sehingga kita yang ada di posko itu bisa langsung berkomunikasi dengan tim yang ada di TKP ataupun tempat pesawat itu jatuh. Kemudian pada 08.17 tim SAR kita 5 personil Pasgat dan 1 personil SAR sudah bisa turun dari heli dan sekarang sedang meyakinkan bersama dengan tim darat. Perlu saya sampaikan bahwa kondisi medan sangat ekstrim, kemudian cuaca juga demikian. Hari ini di samping kita mendapatkan kondisi medan yang seperti itu, juga cuaca sekarang di daerah tempat kejadian itu cukup berkabut. Kemudian hasil temuan tim SAR intinya adalah kita sudah menemukan 2 bagian besar pesawat, terdiri dari badan pesawat, ekor pesawat, serta jendela pesawat. Ini sudah ada koordinatnya dan sekarang sedang tim darat sedang melaksanakan kegiatan di lokasi pendaratan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita nanti kalau sudah menemukan korban ataupun jenazah dan sebagainya, kalau cuaca memungkinkan, kita akan evakuasi menggunakan heli. Dengan catatan safety first apabila kondisi cuaca dan medan memungkinkan. Kalau tidak, nanti kita akan bawa korban yaitu ke pos yang sudah berfungsi, yaitu di wilayah Kabupaten Pangkep, khususnya dari pos desa Tombogu. Di sana sudah ada pos gabungan terdiri dari TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Dan tadi sudah dipimpin langsung oleh Bapak Danrem 141 Tombogu bahwa dia sudah memimpin kurang lebih 145 tim gabungan. Dan nanti setelah sudah sampai TKP hari ini sudah dibagi menjadi beberapa tim. Intinya di sana adalah kerja body system, minimal bergerak satu tim, mengingat kondisi cuaca dan medan yang cukup ekstrim. Itu yang perlu saya sampaikan, mungkin update kegiatan pencarian pesawat ATR 42500 ini. Alhamdulillah kita sudah bisa menemukan exact location-nya dan sungguh saya menaruh rasa hormat dan bangga kepada tim yang bekerja solid dan tidak mengenal menyerah. Penuh semangat dan mudah-mudahan kita segera bisa mengevakuasi korban dari kejadian ini.
Mungkin itu sementara yang kami sampaikan. Selanjutnya mungkin bagaimana nanti setelah kita menemukan korban, Bapak Kapoldo akan menjelaskan hal-hal yang sudah disiapkan dari Polda Sulawesi Selatan. Terima kasih. Ada satu, iya, sudah satu. Dibawanya ini di puncak baru turun lagi saja. Puncak kedua. Apa bang? Ini beraki bang, bahaya jangan ki. Sementara perjalanan Pak, kami untuk drop ke atas. Artinya sudutnya ini Pak, tambahan untuk angkornya Pak. Tergantung ini Pak, kalau misalkan ini kan titiknya berada di sini nih Pak ya. Kalau misalkan dia kan kita naik dari Bulu Sarau, kalau misalkan dia lebih mendekat ke sini otomatis pasti tetap dari Bulu Sarau. Atau musibah dalam konteksnya pesawat ATR 5400 yang diperkirakan jatuh di sekitar Gunung Bulu Sarau. Nah, kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa pada pukul 8:02 lokal time tadi pagi, tim SAR gabungan dalam hal ini heli Karakal milik TNI AU berhasil menemukan serpihan pesawat, di mana diyakini itu adalah badan pesawat, ekor pesawat, dan jendela pesawat. Ada satu, iya, sudah satu. Dibawanya ini di puncak baru turun lagi saja. Puncak kedua. Apa bang? Ini beraki bang, bahaya jangan ki. Sementara perjalanan Pak, kami untuk drop ke atas. Artinya sudutnya ini Pak, tambahan untuk angkornya Pak.
tergantung ini Pak. Kalau misalkan ini kan titiknya berada di sini nih Pak ya. Kalau misalkan dia kan kita naik Debu Sarau. Kalau misalkan dia lebih mendekat ke sini otomatis pasti tetap dari Bulu Sarau. Atau musibah dalam konteksnya pesawat ATR dengan 2400 yang diperkirakan jatuh di sekitar Gunung Bulu Sarau. Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur ataupun secara real time di website kami www.tribuntimur.com. Akhir kata saya Fiorina Jiretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.